Kembali lagi di pengen ngoding, pengen nge-review materi. Nah, kali ini saya akan mereview materi yang disampaikan oleh praktisi mengajar di mata kuliah pemrograman antarmuka website minggu kemarin. Nah, di sini saya sudah membuat PowerPoint-nya. Kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian interface atau antarmuka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Adi Januar dan ini adalah NIM saya dan saya dari kelas TRPL 2B Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pertama, apa itu interface website? Nah, antarmuka atau interface website ini merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Selanjutnya, apa itu fungsi interface website? Interface website ini berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan operasional sebuah website, sehingga website tersebut bisa digunakan. Lalu apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah interface web? Nah, pertama itu ada HTML. HTML ini berperan sebagai kerangka dari sebuah halaman web. Lalu berikutnya ada CSS. CSS ini berperan sebagai kulit dari sebuah halaman web. Lalu berikutnya ada JavaScript, di mana JavaScript ini adalah sebagai otak dari sebuah halaman web. Pertama, kita masuk ke basic HTML. Di sini ada yang namanya tag. Tag ini adalah dasar dari HTML yang digunakan untuk menandai awal dan akhir dari suatu elemen. Dan di tag ini dinyatakan dalam tanda kurung siku. Di sini adalah contoh dari sebuah tag, yaitu tag paragraf. Lalu berikutnya ada atribut. Atribut ini memberikan informasi tambahan tentang elemen HTML tertentu dan dinyatakan dalam tag sebagai pasangan nama nilai. Nah, di sini ada tag image dan atributnya di sini yaitu src atau source dan alt atau alternative text. Lalu berikutnya ada elemen. Elemen ini adalah kombinasi dari tag dan konten di dalamnya. Ini terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup jika diperlukan. Contohnya di sini adalah sebuah tag paragraf dengan konten di dalamnya, yaitu teks ini adalah paragraf. Berikutnya ada cascading style sheets atau CSS. Nah, fungsi dari CSS ini adalah mengatur tampilan dan gaya elemen-elemen HTML pada halaman web. Ini memungkinkan kita untuk mengontrol warna, ukuran, jenis huruf, layout, dan dekorasi lainnya dari elemen-elemen tersebut. Lalu berikutnya ada struktur CSS. Pertama ini ada yang namanya selektor. Selektor ini menentukan elemen mana yang akan diberi gaya atau tampilan tertentu. Ini bisa berupa nama elemen, contohnya P dalam tag paragraf. Lalu ada kelas yang biasanya di depannya itu ada dikasih titik, contohnya di sini .class dan ID. Dan biasanya di ID ini ditambahkan tanda pagar atau hashtag di depannya. Contohnya di sini adalah tagar ID. Atau bisa juga kombinasi dari ketiganya untuk selektor yang lebih kompleks. Berikutnya ada property. Properti ini adalah atribut atau karakteristik yang ingin diatur untuk elemen yang dipilih. Misalnya property color untuk mengatur warna teks, lalu font size untuk mengatur ukuran font atau teks, dan background color untuk mengatur warna latar belakang elemen. Berikutnya ada value. Value ini adalah nilai konkret yang diberikan kepada properti. Nilai ini bisa berupa warna, ukuran, atau jenis nilai lainnya tergantung pada properti yang ingin diatur. Misalnya jika ingin mengatur warna teks menjadi merah, di sini kita bisa menuliskan color .2 red, di mana red ini adalah nilai untuk properti dari color. Berikutnya ada JavaScript. JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberikan interaktivitas pada halaman web. Sering digunakan untuk mengontrol perilaku elemen-elemen HTML, memanipulasi data, melakukan validasi formulir, dan merespon tindakan pengguna seperti klik mouse atau saat pengisian formulir. Nah, fungsi dari JavaScript ini adalah membuat situs web yang lebih dinamis, responsif, dan interaktif, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Lalu ada struktur kendali JavaScript. Di sini digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program di sebuah halaman web, di mana JavaScript ini membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu dan mengulangi tindakan tertentu selama kondisi tersebut terpenuhi. Lalu berikutnya ada framework dan library web interface.
Di sini contohnya ada Angular.js, React.js, lalu ketiga ada Backbone.js, keempat ada Bootstrap.css, kelima ada Foundation, dan keenam ada Tailwind CSS. Nah, di sini ada tools pembuatan sebuah web interface. Di sini ada beberapa contohnya, yaitu pertama ada Adobe XD, Sketch, atau Figma. Nah, kegunaan dari tools tersebut adalah untuk membantu membuat mockup dan desain antarmuka website dengan cepat dan mudah. Lalu berikutnya ada GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Nah, tools ini memungkinkan kolaborasi tim dalam pengembangan atau pengerjaan sebuah antarmuka website. Lalu berikutnya ada Browser Developer Tools, di mana fungsinya di sini untuk membantu pengembang dalam menguji, menganalisis, dan memperbaiki situs web. Lalu berikutnya ada Text Editor atau Code Editor. Nah, ini adalah alat dasar yang dibutuhkan untuk membuat struktur, desain, interaktivitas dari sebuah halaman web. Misal contohnya ada Microsoft Visual Code Studio atau bisa juga pakai Notepad++. Nah, sekian untuk materi pertama ini. Kemudian akan saya lanjutkan untuk materi kedua, yaitu implementasi perancangan UI atau User Interface. Di sini ada yang namanya rancangan interface. Nah, di rancangan interface ini adalah proses merancang tampilan dan interaksi antara pengguna dan halaman sebuah website. Nah, apa aja yang harus dilakukan di rancangan interface ini? Pertama itu ada perancangan menu. Nah, di sini adalah proses merancang tata letak dan navigasi yang memandu pengguna dalam mengeksplorasi dan berinteraksi dengan situs web. Lalu yang kedua ada perancangan layout. Nah, di sini kita itu menentukan struktur visual dan organisasi elemen-elemen pada sebuah halaman web. Lalu yang ketiga ada perancangan form fill-in. Nah, di sini ada proses merancang formulir yang memungkinkan pengguna untuk mengisi dan mengirimkan informasi melalui sebuah halaman web. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu perancangan menu. Nah, di sini ada contoh namanya single menu. Nah, seperti yang bisa dilihat, single menu ini hanya terdapat satu menu navigasi utama yang digunakan untuk mengakses berbagai halaman atau bagian dari situs web tersebut. Dalam tampilan semacam ini, semua pilihan navigasi utama tersedia di satu tempat, seperti contohnya di gambar ini. Biasanya dalam bentuk daftar drop-down atau daftar horizontal atau vertikal di bagian atas atau samping sebuah halaman web. Lalu berikutnya ada combination menu. Nah, combination menu ini adalah kombinasi dari dua atau lebih jenis menu navigasi untuk memberikan akses ke berbagai halaman atau bagian dari situs web. Menu utama horizontal biasanya berisi link ke halaman utama atau kategori utama. Sementara menu samping vertikal dapat digunakan untuk navigasi yang lebih spesifik atau menyediakan akses cepat ke fitur tertentu. Seperti misalnya di contoh ini, di bagian sini adalah menu utamanya yang berupa menu horizontal, lalu submenunya berupa vertikal dan bisa di-expand lagi menjadi menu yang berbentuk vertikal. Berikutnya ada perancangan layout. Nah, sebuah website biasanya memiliki beberapa elemen di halamannya seperti header, navigation, konten, sidebar, dan footer. Contoh layoutnya bisa dilihat seperti ini, di mana header ada di bagian atas, lalu ada navigation, sidebar seperti namanya ada di samping, lalu konten ini adalah isinya, dan footer yang terletak di bawah halaman atau tampilan. Lalu berikutnya ada perancangan form fill-in. Nah, di sini berguna untuk agar pengguna bisa memasukkan informasi atau data yang diperlukan ke dalam formulir di halaman web. Nah, biasanya form fill ini bisa kita temui saat kita ingin memasukkan akun di halaman website, akun media sosial misalnya, dan lain-lain. Dan ini adalah contoh dari sebuah halaman form fill in. Nah, di form fill in ini ada elemen-elemen dasar pada perancangan form dalam HTML. Misalnya ada tag form, input, label, text area, field set, dan legenda. Dan di sini bisa dilihat adalah fungsinya dari beberapa tag yang saya sebutkan. Misalnya di form ini digunakan untuk membuat
sebuah form di halaman web, biasanya mengelilingi seluruh elemen form seperti input fields, text area, tombol submit, dan lain-lain. Oke, sekian presentasi atau review materi yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.